Haleluya, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan bersama. Terima kasih Bapa yang baik, kembali kami bersyukur buat segala berkat kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kembali pagi hari ini Bapa, kami mau membuka hati kami buat firman Allah, karena kami menyadari kami perlu firman-Mu setiap saat, setiap waktu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Memuji Diri Karena Hari Esok. Dan kita akan membaca di dalam Amsal 27 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak menyadari bahwa hidup di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Seringkali kita tidak menyadari bahwa hidup di dunia ini penuh dengan keterbatasan. Sehingga seringkali kita merencanakan masa depan dengan apa? Dengan kekuatan kita sendiri. Kita merasa yakin, kita merasa pasti dengan rancangan-rancangan kita sendiri tanpa kita melibatkan Tuhan. Kita lupa bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita lupa bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan semata-mata. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Hari esok bisa membawa sukacita, bisa membawa duka cita, atau membawa tantangan tersendiri. Firman Tuhan mengajar saya dan saudara untuk kita tidak memuji diri kita. Karena apa? Karena hari esok. Jangan menjadi angkuh, jangan menjadi sombong karena hari esok. Memuji diri karena hari esok berarti mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan semata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita ini merasa bisa mengontrol segala sesuatu dengan sangat baik. Seringkali kita merasa bisa mengontrol hari esok. Kita lupa dengan keterbatasan kita. Realitanya bahwa hanya Tuhan yang tahu tentang hari esok. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, kebakaran, gunung meletus, ya seringkali terjadi, seringkali datang dengan tiba-tiba tanpa memberitahu kehidupan saya dan saudara. Hal ini tentunya sangat mengguncang kehidupan kita dan menyadarkan kita betapa kita ini sangat rapuh dan kita perlu sandaran, kita perlu Tuhan di dalam hari-hari kita. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Contohnya peristiwa yang tidak terduga, yang baru-baru saja terjadi di awal tahun 2025 ini. Ya, kebakaran yang melanda Los Angeles, yang meninggalkan duka, menyebabkan kehancuran yang begitu besar. Kita melihat ada begitu banyak rumah-rumah mewah hancur tanpa memandang latar belakang. Orang biasakah? Orang kayakah? Orang sederhanakah? Ya, orang yang pandaikah? Orang yang berpendidikan, berpangkatkah? Banyak orang kehilangan harta benda dan harus mengungsi ke tempat-tempat yang lain. Di dalam sekejap, kemewahan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun lenyap tanpa jejak, lenyap tanpa bekas. Keluarga harus terpisah satu dengan yang lainnya. Ada nyawa yang harus melayang. Mungkin kita bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak melihat semuanya itu?
sesungguhnya Tuhan itu ada, sesungguhnya Tuhan itu melihat. Tetapi lewat peristiwa ini Tuhan mau mendidik kita untuk apa? Untuk kita tidak memuji diri karena hari esok. Tuhan mau mengajar saya dan saudara untuk kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, untuk kita tidak mengandalkan kepandaian kita sendiri, tetapi Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hidup. Tuhan hendak mengingatkan saya dan saudara untuk tidak berfokus kepada hal-hal yang fana. Tetapi saatnya bagi saya, bagi kita semua, di hari-hari ini untuk kita mencari perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara kekal lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan bersandar pada apa yang kita miliki di dunia ini. Karena sifatnya sementara, dalam sekejap semua bisa sirna. Semua bisa hilang tanpa bekas. Tapi mari mulai andalkan Tuhan di dalam segala hal, dalam segala waktu. Jangan memuji diri karena hari esok. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri karena hari esok. Jangan berfokus kepada hal-hal atau kepada perkara-perkara yang fana. Mari mulai kembali kepada Tuhan, mulai hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali boleh menyadarkan kami, mengingatkan kami untuk kami tidak memuji diri karena hari esok. Untuk kami tidak memegahkan diri kami sendiri. Untuk kami tidak bermegah dengan kekuatan kami sendiri karena hari esok. Karena kami tahu Tuhan, hari esok masih misteri bagi kami. Biarlah Bapa yang baik, firman Allah yang kami dengar itu menjadi rema bagi kami. Sehingga kami boleh hidup lebih lagi di hadapan-Mu di hari-hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Ampuni Bapa setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.